Darah ada di mana-mana. Perempuan itu hampir tidak bisa membuka matanya saat ia tersaruk-saruk keluar dari trailer. Satu tangan mencengkeram perutnya, tempat darah hangat dan lengket terus mengalir di antara jari-jarinya. Dia tidak punya nadi. Dia baru tahu ini belakangan bahwa pada saat dia berhasil mencapai mobil yang berhenti untuknya, pada saat ambulans meraung-raung menembus jalanan Port Coquitlam, British Columbia, jantungnya pada dasarnya sudah menyerah. 3 liter darah hilang, tapi dia masih hidup, baru saja. Dan tergantung di pergelangan tangan kirinya, masih terpasang, masih terkunci rapat, adalah sebuah borgol baja. Itu tanggal 22 Maret 1997, dan perempuan ini seorang pekerja seks dari kawasan downtown East Side Vancouver, baru saja melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh 49 perempuan lainnya. Dia lolos. Dia lolos dari sebuah peternakan babi milik seorang pria bernama Robert William Pickton, seorang pria yang pada saat itu juga sedang sekarat, menyetir sendiri ke rumah sakit dengan tenggorokan yang terkoyak. Rumah sakit yang sama. Mereka ditangani di ruang operasi yang berbeda malam itu. Keduanya hampir mati, keduanya berjuang mempertahankan nyawa. Dan ketika para dokter menemukan kunci borgol di saku Pickton, mereka membawanya ke kamar perempuan itu dan membuka borgol yang sudah menggores pergelangan tangannya. Pickton ditangkap, didakwa dengan percobaan pembunuhan, penganiayaan dengan senjata, dan pengurungan paksa. Lalu, 10 bulan kemudian, dakwaan itu dicabut. Jaksa bilang perempuan itu terlalu tidak stabil untuk bersaksi. Dia punya gangguan penggunaan zat, dia punya catatan kriminal. Dia dari downtown East Side, dia tidak kredibel, dia tidak bisa diandalkan. Maka Robert Pickton pun bebas. Dan di tahun-tahun setelah itu, puluhan perempuan menghilang dari lingkungan termiskin di Vancouver. Keluarga mereka memohon polisi untuk menyelidiki. Mereka mengadakan aksi, mereka membuat poster. Mereka menelepon dengan informasi. Beberapa informasi itu secara spesifik menyebut nama Robert Pickton. Tapi para perempuan itu miskin. Mereka kecanduan. Mereka adalah perempuan pribumi. Mereka pekerja seks. Dan menurut sistem yang ada, mereka tidak dianggap penting. Ini adalah kisah salah satu pembunuh berantai paling terkenal di Kanada. Seorang pria yang beroperasi selama puluhan tahun, tersembunyi di depan mata semua orang di sebuah peternakan babi di pinggiran Vancouver. Seorang pria yang kejahatannya bisa dihentikan pada 1997 jika saja ada yang cukup peduli untuk mendengarkan. Ini adalah kisah Robert Pickton, tapi yang lebih penting, ini adalah kisah para perempuan yang ditinggalkan. Kalau kamu belum pernah ke downtown East Side Vancouver, sulit untuk menjelaskan rasanya berdiri di jalanan itu. Vancouver, sebagai kota, itu indah. Pegunungan di kejauhan, lautan tepat di balik cakrawala kota, jalanan bersih di pusat kota, kedai kopi mahal, butik-butik, turis dengan kamera yang mengabadikan foto jam uap di Gastown. Lalu kamu jalan beberapa blok ke arah timur. Downtown East Side, atau DTES seperti sebutan warga lokal, adalah kawasan radius 10 blok yang terasa seperti dunia yang berbeda. Di tahun 90-an, kawasan ini dianggap sebagai salah satu kode pos perkotaan termiskin di seluruh Kanada. Gelar itu masih disandangnya hingga hari ini. Tapi dulu, selama tahun-tahun Robert Pickton berburu, kawasan ini adalah badai sempurna dari kemiskinan, kecanduan, dan penelantaran. Pendapatan tahunan rata-rata di DTES hanya sekitar $12.000, jauh di bawah garis kemiskinan. Tingkat pengangguran hampir 3 kali lebih tinggi dari sisa kota Vancouver. Orang-orang tinggal di hotel kamar tunggal, kamar-kamar mungil tanpa dapur, kamar mandi bersama di ujung lorong, sewa bulanan yang menghabiskan seluruh tunjangan sosial. $675 untuk kamar seukuran sel penjara. Pemerintah British Columbia telah memangkas program sosial hampir 30% di tahun 90-an. Tunjangan sosial tidak cukup untuk menutup biaya sewa, makan, transportasi, atau penitipan anak. Hanya tersedia 6 tempat tidur untuk perempuan di program detoksifikasi setempat, dan kamu harus menyelesaikan detoks dulu sebelum bisa dirujuk ke rehabilitasi yang dibiayai publik. Jadi kalau kamu kecanduan, kalau kamu tunawisma, kalau kamu sedang berjuang untuk bertahan hidup, pilihanmu sangat sedikit. DTES menjadi tempat pembuangan.
bukan hanya untuk orang-orang, tapi untuk kegagalan masyarakat. Disinilah yang paling terpinggirkan berakhir. Perempuan pribumi yang melarikan diri dari kekerasan di komunitas terpencil, perempuan yang keluar dari sistem penitipan anak tanpa tahu harus kemana. Perempuan yang kabur dari kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan dengan gangguan jiwa yang tidak tertangani. Perempuan yang masa kecilnya telah dicuri oleh sekolah asrama, oleh trauma antar generasi, oleh sistem-sistem yang dirancang untuk menghancurkan mereka. Dan banyak dari mereka beralih ke pekerjaan seks. Bukan karena mereka mau, tapi karena itu satu-satunya cara untuk bertahan. Kamu tidak bisa mendapat pekerjaan biasa tanpa alamat, tanpa pakaian bersih, tanpa transportasi yang bisa diandalkan. Tunjangan sosial tidak cukup. Perdagangan narkoba dikuasai laki-laki. Tapi pekerjaan seks, itu bisa kamu lakukan. Kamu bisa berdiri di sudut jalan, masuk ke sebuah mobil, mendapatkan $50, dan mungkin uang $50 itu cukup untuk melewati satu malam lagi. Tapi, itu juga menjadikan kamu sasaran. DTES di era 90-an adalah ladang perburuan. Perempuan-perempuan masuk ke dalam mobil, dan kadang mereka tidak pernah kembali. Kadang mereka kembali dalam keadaan dipukuli, dicekik, diserang. Mereka melapor ke polisi, dan polisi hanya mengangkat bahu. Kamu yang memilih hidup seperti ini. Kamu yang menempatkan dirimu dalam bahaya. Apa yang kamu harapkan? Ada epidemi HIV yang mengoyak komunitas itu. Jarum suntik yang terkontaminasi. Seks tanpa perlindungan. Orang-orang sekarat. Tapi respons kota justru semakin mengkriminalisasi mereka, mendorong mereka semakin ke dalam bayangan, membuat mereka semakin rentan. Dan ketika perempuan-perempuan mulai menghilang, benar-benar menghilang tanpa jejak, butuh bertahun-tahun sebelum ada orang yang punya kekuasaan mau menaruh perhatian. Karena di mata sistem, perempuan-perempuan ini bisa dibuang begitu saja. Mereka pecandu narkoba, mereka pekerja seks, mereka perempuan pribumi, mereka miskin. Mereka, dalam kata-kata, dari laporan penyelidikan publik tahun 2012 Forsaken, ditinggalkan. Namanya Sarah De Vries. Dia seorang penulis. Dia menyimpan jurnal-jurnal, halaman demi halaman berisi pikiran, ketakutan, dan mimpi-mimpinya. Dia menulis puisi. Dia menulis tentang hidupnya, tentang jalanan, tentang perempuan-perempuan yang dia kenal yang telah menghilang. Dalam satu entry, bertanggal beberapa tahun sebelum dia sendiri menghilang, dia menulis tentang perempuan-perempuan yang hilang itu. Perempuan-perempuan sedang mati, tulisnya. Teman-temanku sedang mati, dan tidak ada yang peduli. Sarah berusia 29 tahun ketika dia menghilang pada April 1998. Ya, dia berjuang dengan kecanduan. Ya, dia bekerja di industri seks. Tapi dia juga seorang anak perempuan, seorang saudari, seorang teman. Dia punya orang-orang yang mencintainya. Orang-orang yang sadar ketika dia berhenti menelepon. Orang-orang yang melaporkan kepergiannya dan memohon polisi untuk menyelidiki. Tapi kasus Sarah hanya ditambahkan ke daftar yang terus bertambah panjang. Daftar yang tampaknya tidak dianggap serius oleh Departemen Kepolisian Vancouver. Ada Serena Abotsway yang suka menggambar dan melukis. Dia menghilang pada Agustus 2001, usianya 29. Ada Mona Wilson yang punya senyum yang bisa menerangi ruangan, menurut keluarganya. Dia berusia 26 tahun ketika menghilang pada November 2001. Marnie Frey berusia 20 tahun. Dia dilaporkan hilang di Campbell River tapi sebenarnya menghilang dari Vancouver. Dia terakhir terlihat pada Agustus 1997, hanya beberapa bulan setelah Robert Pickton ditangkap lalu dibebaskan karena kasus penikaman itu. Andrea Josbury berusia 22 tahun. Dia menghilang pada Juni 2001. Ibunya, Karin, mengingatnya sebagai gadis penuh kasih yang terjerat kecanduan setelah mengalami trauma di masa kecilnya. Georgina Papin berusia 34 tahun. Dia adalah anggota dari suku pertama Sal River. Dia menghilang pada Maret 99. Brenda Wolf berusia 32 tahun. Terakhir terlihat pada Februari 99. Daftarnya terus bertambah. Dan terus. Pada akhir tahun 90-an,
Para advokat dan anggota keluarga telah mengidentifikasi puluhan perempuan yang menghilang dari downtown Eastside, beberapa sejak awal tahun 80-an, beberapa lebih baru. Mereka mengadakan aksi. Mereka berbaris pada hari Valentine setiap tahun, hari yang mestinya untuk merayakan cinta, berubah menjadi peringatan bagi perempuan-perempuan yang terlupakan. Mereka membawa nama-nama dan wajah-wajah ke polisi. Mereka bilang perempuan-perempuan ini hilang. Perempuan-perempuan ini dalam bahaya. Ada seseorang yang membawa mereka. Dan polisi bilang, mereka berpindah-pindah. Mereka mungkin cuma pindah. Mereka pecandu narkoba. Mereka mungkin meninggal overdosis di suatu tempat. Mereka pekerja seks. Mereka memilih gaya hidup yang berbahaya. Tapi keluarga-keluarga itu tidak menyerah. Pada 1998, sekelompok advokat menyusun daftar resmi dan menyerahkannya ke Departemen Kepolisian Vancouver. 31 nama. Polisi meninjau berkas-berkasnya dan bilang mereka tidak percaya ada pembunuh berantai yang terlibat. Pada tahun 2000, daftar itu telah bertambah menjadi 40 nama. Pada tahun 2004, 69. Dan respons yang diberikan tetap lambat, kurang didanai, meremehkan. Pada 1998, Detektif Kim Rosmo, seorang profiler geografis dari Kepolisian Vancouver, menganalisis kasus-kasus tersebut dan menyimpulkan bahwa kemungkinan besar ada pembunuh berantai yang beroperasi di kawasan itu. Dia membuat sebuah peta, sebuah profil, zona tempat kemungkinan sang pembunuh tinggal atau bekerja. Analisisnya menunjuk ke daerah-daerah di luar pusat kota, tempat-tempat seperti Port Coquitlam. Dia diabaikan. Kontraknya tidak diperpanjang. Dia meninggalkan departemen itu. Belakangan, terungkap bahwa Rosmo benar. Dan zona yang dia identifikasi mencakup peternakan Picton. Keluarga-keluarga terus berjuang. Mereka terus mengatakan hal yang sama berulang kali. Ada seseorang yang membawa perempuan-perempuan ini. Ada seseorang yang membunuh perempuan-perempuan ini. Tolong selidiki. Dan selama bertahun-tahun, tidak ada yang mendengarkan. Karena ini bukanlah jenis korban yang membuat berita utama. Mereka tidak kaya. Mereka bukan perempuan kulit putih. Mereka bukan ibu rumah tangga dari pinggiran kota atau mahasiswi. Mereka adalah perempuan-perempuan yang sudah dilepaskan oleh masyarakat. Dan Robert Picton tahu hal itu. Robert William Picton, yang kebanyakan orang kenal dengan nama Willie, lahir pada tanggal 24 Oktober 1949 di Port Coquitlam, sebuah daerah pinggiran kota yang tepat di sebelah timur Vancouver. Dia tumbuh di sebuah peternakan babi bersama orang tuanya dan dua saudaranya, kakak laki-laki David dan kakak perempuan Linda. Peternakan Picton bukan tempat yang menyenangkan. Menurut berbagai kesaksian, Willie dan Dave mengalami masa kecil yang berat. Orang tua mereka, Leonard dan Louise Picton, adalah penimbun barang, rumahnya kotor. Ada tumpukan sampah di mana-mana, makanan yang membusuk, sampah menggunung sampai ke langit-langit, bau babi merasuk ke segalanya. Anak-anak itu dilaporkan sering diejek di sekolah karena berbau pupuk kandang, karena kotor, karena miskin. Louise Picton digambarkan sebagai sosok yang dingin dan dominan. Dia mengelola peternakan dengan tangan besi. Leonard lebih pasif. Keluarga itu menghasilkan uang dengan beternak babi dan menjualnya untuk disembelih, tapi itu bisnis yang berat. Mereka tidak kaya, tapi mereka memiliki sejumlah besar lahan yang nilainya akan meningkat seiring berkembangnya Port Coquitlam. Willie pendiam, canggung, tidak terlalu pintar. Dia putus sekolah dan tinggal di peternakan, bekerja bersama kakaknya Dave. Ketika orang tua mereka meninggal, Dave dan Willie mewarisi peternakan dan lahannya. Seiring waktu, ketika para pengembang datang mengetuk pintu, mereka menjual sebagian properti dan mendapatkan uang yang cukup besar. Tapi Willie tidak hidup seperti orang kaya. Dia tetap berpakaian dengan jeans kotor dan kemeja bernoda. Dia tetap mengendarai truk butut. Dia tetap tinggal di sebuah trailer di lahan peternakan, dikelilingi babi dan kotoran. Dave adalah si pebisnis. Dia lebih tajam, lebih supel. Dia memulai sebuah bisnis bernama P&D Salvage, bergerak di bidang scrap logam dan material bangunan. Dave adalah wajah publik. Willie adalah si aneh yang tetap tinggal di peternakan. Tapi Willie punya kehidupan sosialnya sendiri, dalam arti tertentu. Di pertengahan tahun 90-an, kakak beradik Picton mengubah sebuah bangunan di properti itu
menjadi klub malam ilegal yang mereka sebut Piggy's Palace Good Times Society. Mereka mengadakan pesta-pesta besar, alkohol, narkoba, musik keras. Mereka menyewa penari eksotis. Orang-orang dari berbagai penjuru berdatangan, termasuk anggota klub motor Hells Angels yang punya kehadiran kuat di kawasan itu. Dan juga perempuan-perempuan dari downtown East Side. Willie akan mengendarai truknya ke Vancouver dan menjemput perempuan-perempuan. Dia menawarkan uang, narkoba, tempat untuk berpesta. Beberapa perempuan menggambarkannya sebagai sosok yang canggung tapi tidak berbahaya. Dia jarang bicara. Dia hanya duduk di sudut, mengamati. Yang lain bilang, dia membuat mereka merinding. Seorang perempuan yang selamat dari pertemuan dengan Willie kemudian bercerita bahwa dia dibawa ke peternakan itu dan dia merasa tidak nyaman sepanjang waktu. Ada sesuatu yang terasa janggal. Ada orang-orang lain di sana, tapi dia merasa terisolasi. Dia bilang dia mencari-cari alasan dan keluar dari sana secepat mungkin. Yang lain tidak seberuntung itu. Pada akhir tahun 90-an, Willie Pickton sudah punya rutinitas. Dia akan mengendarai truknya ke downtown East Side, biasanya larut malam, dan dia akan menjemput seorang perempuan. Dia menawarkan uang kadang sampai $100 untuk ikut kembali ke peternakan. Beberapa perempuan pergi dengan sukarela. Beberapa cukup terdesak oleh kebutuhan uang, sehingga mengabaikan tanda-tanda bahaya. Dan begitu mereka sampai di peternakan, banyak dari mereka tidak pernah pergi lagi. Perempuan yang selamat dari serangan Maret 1997 itu tidak pernah disebutkan namanya di depan publik. Dalam dokumen pengadilan, dia disebut sebagai korban atau pengadu. Mari kita panggil dia Jane, karena dia layak mendapat nama, meski bukan nama aslinya. Jane berusia 30 tahun. Dia bekerja di jalanan downtown East Side, berusaha menghasilkan cukup uang untuk melewati satu hari lagi. Dia sudah berjuang dengan kecanduan selama bertahun-tahun. Dia punya catatan kriminal. Dia persis jenis perempuan yang menjadi target Robert Pickton. Pada malam tanggal 22 Maret, Willie Pickton menjemputnya dengan truknya. Dia menawarkan uang. Dia setuju. Mereka berkendara ke peternakannya di Port Coquitlam. Sesampainya di sana, dia membawa Jane ke sebuah trailer di properti itu. Berantakan, penuh sesak, seperti tipikal tempat tinggal Willie. Mereka berhubungan seks. Setelahnya, Jane pergi ke kamar mandi untuk menyuntikkan narkoba. Saat dia keluar, Willie mengunci borgol ke pergelangan tangan kirinya. Jane panik. Dia bertanya apa yang dia lakukan. Willie tidak menjawab. Dia sedang mencoba mengaitkan borgol yang satunya lagi ke sesuatu, mungkin pipa, mungkin sebuah furniture. Jane melawan. Terjadi perkelahian. Willie meraih pisau. Jane berusaha menghadangnya. Dia menikamnya. Berkali-kali. Di dada, di perut, di tangan dan lengannya saat dia berusaha membela diri. Tapi Jane tidak menyerah. Dia berhasil merebut pisau dapur dan mengiriskan pisau itu ke tenggorokan Willie, melukai urat lehernya dalam-dalam. Darah ada di mana-mana. Keduanya sekarat. Entah bagaimana, Jane berhasil keluar dari trailer. Dia tersaruk-saruk menyeberangi properti itu. Darah mengalir deras dari lukanya. Borgol masih terpasang di pergelangan tangannya. Dia berhasil mencapai jalan dan menghentikan sebuah mobil yang lewat. Pengemudi itu kemudian bercerita bahwa dia mengira Jane sudah mati. Dia hampir tidak bergerak. Dia tidak bicara. Tapi dia masih hidup. Baru saja. Willie. Sementara itu, masuk ke truknya dan menyetir sendiri ke Eagle Ridge Hospital. Dia kemudian dipindahkan ke Royal Columbian Hospital, rumah sakit yang sama tempat Jane dibawa. Mereka ada di ruang operasi yang berbeda ketika seorang perawat menemukan kunci borgol di saku celana Willie. Mereka membawanya ke kamar Jane dan membuka borgol itu. Jane koma selama 4 hari. Dia kehilangan 3 liter darah. Dia tidak punya nadi saat tiba. Para dokter kemudian bilang bahwa dia selamat adalah sebuah keajaiban. Willie juga kehilangan 3 liter darah. Dia hampir mati juga. Ketika Jane akhirnya siuman, polisi sudah menunggunya. Dia menceritakan apa yang terjadi. Dia bilang Willie memborgolinya, bahwa dia berusaha membunuhnya. Willie ditangkap dan didakwa dengan percobaan pembunuhan, penganiayaan dengan senjata, dan pengurungan paksa. Ini seharusnya menjadi akhir dari pembunuhan berantai Robert Pickton.
Ini seharusnya menjadi momen ketika para penyidik lebih jauh menyelidiki dirinya, peternakannya, perempuan-perempuan yang telah menghilang dari downtown East Side. Tapi tidak. Pada Januari 1998, 10 bulan setelah serangan itu, jaksa menangguhkan dakwaan. Mereka bilang Jane terlalu tidak stabil untuk bersaksi. Dia punya gangguan penggunaan zat. Dia punya catatan kriminal yang membentang selama 2 dekade. Pengacara pembela berargumen bahwa dialah yang menjadi agresor, bahwa dia yang menyerang Willy dalam kondisi mabuk narkoba, dan bahwa Willy hanya membela diri. Jaksa berpikir mereka tidak bisa mendapat vonis bersalah, jadi mereka menutup kasus itu. Dan Robert Pickton bebas. Di tahun-tahun setelah dakwaan dicabut, setidaknya 15 perempuan yang kemudian dituduh dibunuhnya menghilang. 15. Jika jaksa melanjutkan kasusnya, jika Jane diberi kesempatan untuk bersaksi, jika Willy dihukum dan dipenjarakan 15 perempuan itu mungkin masih hidup hari ini. Tapi Jane dianggap tidak bisa dipercaya. Dia pecandu narkoba, dia pekerja seks, dia dari downtown East Side. Jadi kesaksiannya tidak dianggap penting. Dan perempuan-perempuan terus menghilang. Pada akhir tahun 1990-an, krisis perempuan hilang di Vancouver sudah mencapai titik didih. Keluarga-keluarga, para advokat, dan penyelenggara komunitas sudah berteriak-teriak meminta bantuan. Mereka mengadakan aksi, pergi ke media, menuntut polisi bertindak. Dan beberapa orang sudah menunjuk langsung ke Robert Pickton. Pada 1998, seorang pria bernama Bill Hiscox yang bekerja di peternakan Pickton dan berteman dengan Dave Pickton mendatangi polisi dengan informasi. Dia bilang dia pernah melihat Willy bersama perempuan-perempuan dari downtown East Side. Dia bilang dia pernah menemukan barang-barang milik seorang perempuan seperti dompet dan kartu identitas yang tersembunyi di properti itu. Dia bilang ada yang tidak beres. Polisi membuat laporan tapi tidak menindaklanjuti. Seorang informan lain menelepon dan berkata Willy Pickton membawa pekerja seks ke peternakannya dan mereka tidak terlihat lagi setelahnya. Informasi itu diarsipkan tapi tidak diselidiki. Pada 1999, seorang perempuan yang pernah ke peternakan Pickton menelepon polisi dan berkata dia telah diancam oleh Willy. Dia bilang dia nyaris tidak bisa keluar dari sana dengan selamat. Informasinya diarsipkan. Pada tahun 2000, seorang perempuan lain maju dan berkata, Willy pernah mencoba memborgolinya saat mereka bertemu. Dia berhasil melarikan diri. Pada titik ini, sudah ada banyak laporan tentang Robert Pickton. Banyak informasi, banyak tanda bahaya. Dan polisi tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Komisi Penyelidikan Perempuan Hilang tahun 2012 kemudian mengidentifikasi beberapa alasan dan tidak ada satupun yang mudah untuk didengar. Pertama, ada bias sistemik. Perempuan-perempuan yang hilang itu berasal dari downtown East Side. Mereka pekerja seks. Mereka pengguna narkoba. Mereka sering perempuan pribumi. Dalam pandangan banyak petugas, mereka tidak bisa diandalkan, berpindah-pindah, tidak layak mendapat sumber daya yang dibutuhkan untuk penyelidikan. Kedua, ada kurangnya koordinasi antar lembaga kepolisian. Departemen Kepolisian Vancouver bertanggung jawab atas kasus orang hilang. Royal Canadian Mounted Police, atau RCMP, punya jurisdiksi atas Port Coquitlam, tempat peternakan Pickton berada. Kedua lembaga itu tidak berkomunikasi dengan baik. Informasi tentang Pickton diarsipkan di RCMP, tapi kasus orang hilangnya ada di polisi Vancouver. Tidak ada yang menghubungkan titik-titik itu. Ketiga, ada penolakan institusional terhadap gagasan pembunuh berantai. Meski profil geografis detektif Kim Rosmo menunjukkan adanya pelaku serial, para perwira senior menepis teori itu. Mereka tidak mau perhatian media. Mereka tidak mau sumber daya yang dibutuhkan untuk penyelidikan besar. Mereka pikir para perempuan itu hanya pindah, atau overdosis, atau meninggalkan kota. Dan keempat, ada keyakinan yang sudah mengakar kuat di antara beberapa petugas bahwa perempuan-perempuan ini tidak penting. Seorang penyidik kemudian mengakui dalam penyelidikan itu bahwa ada budaya di dalam departemen yang memperlakukan pekerja seks downtown East Side sebagai bukan manusia. Kasus-kasus mereka tidak diprioritaskan. Keluarga-keluarga mereka tidak ditanggapi dengan serius. Jadi meskipun informasi terus berdatangan, meski daftar perempuan hilang terus bertambah panjang, meski para advokat berteriak bahwa ada seseorang yang membunuh perempuan-perempuan ini,
penyelidikannya berjalan dengan sangat lambat. Baru pada tahun 2001, setelah tekanan publik yang luar biasa, sebuah gugus tugas gabungan akhirnya dibentuk untuk menyelidiki kasus-kasus perempuan hilang. Saat itu, semuanya sudah terlambat bagi begitu banyak orang. Kasus terhadap Robert Pickton tidak dimulai dari perempuan-perempuan yang hilang. Itu dimulai dari dakwaan kepemilikan senjata. Pada tanggal 5 Februari 2002, polisi melaksanakan surat perintah penggeledahan di peternakan Pickton. Mereka tidak mencari bukti pembunuhan. Mereka mencari senjata api ilegal. Seorang informan rahasia telah memberitahu polisi bahwa Willie memiliki revolver dan Pickton, sebagai mantan narapidana, tidak boleh memiliki senjata api. Itu penggeledahan rutin. Atau setidaknya, begitulah harusnya. Tapi saat para petugas berjalan menyusuri properti itu, mereka mulai melihat hal-hal yang tidak beres. Ada pakaian perempuan yang berserakan di sekitar properti. Dompet, sepatu, kartu identitas. Sebuah jaket dengan nama salah satu perempuan hilang tertulis di dalamnya. Lalu, di salah satu bangunan, mereka menemukan inhaler. Di label resepnya, tertulis nama salah satu perempuan hilang. Disitulah segalanya berubah. Pada tanggal 22 Februari, 17 hari setelah penggeledahan awal, Robert Pickton ditangkap dan didakwa dengan 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Korbannya adalah Serena Abbotsway dan Mona Wilson, 2 perempuan dari daftar orang hilang. Penyelidikan meledak. Polisi mendatangkan alat berat, arkeolog, dan ahli forensik antropologi. Mereka mulai menggali peternakan itu. Itu adalah tempat kejadian perkara yang sangat besar, lebih dari 4 hektar lahan, penuh dengan bangunan, trailer, kandang babi, skrap logam, sampah, tanah, dan rahasia-rahasia yang terkubur. Apa yang mereka temukan sungguh di luar batas kengerian. Penggeledahan peternakan Pickton menjadi penyelidikan tempat kejadian perkara terbesar dalam sejarah Kanada. Lebih dari 200 petugas bekerja di lokasi itu. Mereka menyaring ribuan ton tanah. Mereka menggali bangunan, kandang babi, dan struktur-struktur improvisasi. Mereka menggunakan radar penembus tanah. Mereka mendatangkan anjing pelacak mayat. Dan perlahan, sedikit demi sedikit, mereka mengungkap bukti dari apa yang telah dilakukan Robert Pickton. Mereka menemukan sisa-sisa manusia, tulang, gigi, fragmen tengkorak, beberapa terkubur, beberapa bercampur dengan sisa-sisa hewan, beberapa terpotong, tercabik-cabik, berserakan. Mereka menemukan barang-barang pribadi milik puluhan perempuan yang hilang, dompet, jaket, sepatu, kartu identitas, perhiasan, barang-barang yang tidak mungkin begitu saja ditinggalkan oleh para perempuan itu. Mereka menemukan DNA, banyak sekali, darah, jaringan tubuh, rambut. DNA dari 33 perempuan yang hilang akhirnya berhasil diidentifikasi dari properti itu. 33. Di salah satu bangunan, mereka menemukan freezer. Di dalamnya ada kantong-kantong plastik berisi sisa-sisa manusia, potongan-potongan tubuh, tangan yang terpenggal, sebuah kepala yang terpenggal. Mereka menemukan jarum suntik, ember, alat-alat yang dilumuri darah. Mereka menemukan revolver butut dengan alat tambahan buatan sendiri yang bisa digunakan sebagai peredam suara. Dan mereka menemukan barang-barang pribadi seorang perempuan, termasuk kartu identitasnya, di dalam trailer Willie. Bukti forensik itu melukiskan gambaran kengerian yang tak terbayangkan. Willie Pickton akan menjemput perempuan-perempuan dari downtown East Side dan membawa mereka ke peternakannya. Dia akan membawa mereka ke trailer atau bangunan di properti itu. Dia akan membunuh mereka sering dengan cara dicekik, kadang dengan ditembak. Lalu dia akan mencabik-cabik tubuh mereka. Sebagian sisa-sisa itu diberikan untuk dimakan babi. Babi akan memakan apa saja, termasuk tulang. Sisa-sisa lainnya dikubur atau ditebar di seluruh properti. Salah satu pengungkapan yang paling mengejutkan datang dari pejabat kesehatan. Pada Maret 2004, pejabat kesehatan British Columbia mengeluarkan peringatan kepada siapa saja yang pernah membeli daging dari peternakan Pickton. Mereka bilang mereka tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa sisa-sisa manusia telah dicampur dengan produk daging babi dan dijual ke publik. Biarkan itu meresap sejenak.
Robert Pickton mungkin telah mencampurkan daging manusia dengan daging babi dan menjualnya sebagai sosis, daging giling, atau ham. Sebagian dagingnya diberikan ke tetangga, sebagian disumbangkan ke acara-acara amal, sebagian dijual di pasar petani. Penyelidikan juga mengungkap bahwa Willie tidak sepenuhnya bertindak sendiri. Kakaknya Dave dan orang-orang lain di properti itu mengetahui kegiatannya, atau setidaknya seharusnya tahu. Tapi Dave tidak pernah didakwa dengan pembunuhan. Dia kemudian dihukum karena tidak melaporkan senjata api yang ditemukan selama penggeledahan. Penggalian peternakan itu berlangsung selama 21 bulan, dari Februari 2002 hingga November 2003. Pada akhirnya, para penyidik telah mengumpulkan 200.000 sampel DNA, lebih dari 1 juta halaman dokumen, dan bukti fisik yang memenuhi gudang-gudang. Dan mereka punya cukup bukti untuk mendakwa Robert Pickton atas pembunuhan 27 perempuan. Sementara para penyidik menggali kengerian di peternakan Pickton, Willie sedang duduk di sel penjara, menunggu persidangan. Dan polisi akan segera mendapatkan sebuah pengakuan. Setelah ditangkap, petugas RCMP melakukan interogasi formal. Willie tenang, hampir terlepas dari emosi. Dia menyangkal membunuh siapapun. Dia bilang dia tidak tahu bagaimana barang-barang perempuan bisa ada di propertinya. Dia bilang, mungkin orang lain yang meletakkannya di sana. Tapi para penyidik tidak berhenti di situ. Mereka menempatkan seorang petugas penyamaran di sel Willie. Seseorang yang berpura-pura sebagai tahanan lain. Seseorang yang menurut Willie bisa dia percaya. Dan selama beberapa jam, Willie mulai berbicara. Petugas penyamaran itu telah dilatih untuk membangun kedekatan, membuat Willie merasa nyaman, mengajukan pertanyaan yang tepat tanpa terlalu kentara. Dan berhasil. Willie mengaku. Dia bercerita kepada petugas penyamaran itu bahwa dia telah membunuh 49 perempuan. 49. Dia bilang dia ingin menjadikannya genap 50, tapi dia tertangkap sebelum bisa menyelesaikannya. Pengakuan itu direkam dan kemudian akan diputar saat persidangan. Suara Willie santai, hampir seperti menyombongkan diri, bercerita tentang bagaimana dia menjemput perempuan-perempuan, bagaimana dia membunuh mereka, bagaimana dia menyingkirkan tubuh-tubuh mereka. Dia bilang dia mencekik atau menembak mereka. Dia bilang dia mencabik tubuh mereka seperti babi. Dia bilang sebagian diberikan untuk dimakan babi-babinya, dan yang lain dicampur dengan produk daging babi. Di satu titik dalam rekaman itu, petugas penyamaran bertanya bagaimana dia bisa membunuh begitu banyak orang tanpa ketahuan. Willie tertawa. Dia bilang tidak ada yang peduli dengan perempuan-perempuan itu. Dia bilang mereka pecandu narkoba dan pelacur, dan polisi tidak peduli sama sekali. Dan selama bertahun-tahun, dia benar. Pengakuan itu sangat memberatkan. Dikombinasikan dengan bukti fisik, DNA, barang-barang pribadi, sisa-sisa yang ditemukan di properti jaksa penuntut punya kasus yang sangat kuat. Robert Pickton akan diadili. Pada tanggal 30 Januari 2006, persidangan Robert William Pickton dijadwalkan dimulai di New Westminster, British Columbia. Dia awalnya didakwa dengan 27 tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Tapi sebelum persidangan bahkan dimulai, satu tuduhan dibatalkan karena kurangnya bukti. Itu menjadikan jumlahnya 26. Lalu, dalam keputusan yang kontroversial, hakim membagi dakwaan menjadi 2 persidangan terpisah. Yang pertama akan menangani 6 tuduhan pembunuhan. Yang kedua akan mencakup 20 sisanya. Alasannya adalah bahwa persidangan dengan semua 26 dakwaan akan terlalu rumit, terlalu panjang, dan berpotensi terlalu menekan juri. Jadi persidangan pertama berfokus pada 6 perempuan. Serena Abotsway, Mona Wilson, Andrea Josbury, Marnie Frey, Georgina Papin, dan Brenda Wolfe. Persidangan itu berlangsung hampir setahun. Ini adalah salah satu persidangan terpanjang dan termahal dalam sejarah Kanada. Jaksa penuntut menghadirkan kesaksian dari 129 saksi. Mereka memasukkan lebih dari 1 juta halaman dokumen sebagai bukti. Juri mendengar tentang DNA yang ditemukan di peternakan. Mereka mendengar tentang barang-barang pribadi. Mereka mendengar tentang sisa-sisa yang ditemukan di freezer dan terkubur di tanah. Mereka mendengar pengakuan dari petugas penyamaran. Suara Willie
mengatakan dia membunuh 49 perempuan. Mereka mendengar dari ahli forensik antropologi yang mengidentifikasi fragmen tulang. Mereka mendengar dari ahli patologi yang bersaksi tentang penyebab kematian. Pembelaan, yang dipimpin oleh pengacara Peter Ritchie, berargumen bahwa Willie tidak bertindak sendiri. Mereka menunjuk pada DNA dari individu lain yang ditemukan di beberapa barang bukti. Mereka berargumen bahwa seseorang lain mungkin yang melakukan pembunuhan dan bahwa Willie hanya berada di sana atau membantu menyingkirkan tubuh-tubuh, tapi bukan sebagai pembunuh. Itu adalah strategi yang dirancang untuk menimbulkan keraguan yang wajar. Jika juri percaya ada orang lain yang terlibat, mereka mungkin tidak akan memvonis Willie dengan pembunuhan tingkat pertama. Jaksa penuntut membalas dengan mengatakan bahwa meskipun ada pihak lain yang terlibat, Willie adalah pelaku utama. Dia yang memikat perempuan-perempuan itu ke peternakan. Dia yang membunuh mereka. Dia yang mencabik-cabik tubuh mereka. Ada tidaknya seseorang yang membantunya tidak mengubah kesalahannya. Juri bermusyawarah selama berhari-hari. Dan pada tanggal 9 Desember 2007, mereka kembali dengan sebuah vonis. Tidak bersalah atas 6 tuduhan pembunuhan tingkat pertama, tapi bersalah atas 6 tuduhan pembunuhan tingkat kedua. Perbedaannya signifikan. Pembunuhan tingkat pertama membutuhkan bukti adanya perencanaan dan niat. Pembunuhan tingkat kedua berarti pembunuhan itu disengaja, tapi belum tentu direncanakan terlebih dahulu. Vonis itu controversial. Banyak orang, termasuk keluarga para korban, percaya bahwa Willie jelas-jelas merencanakan pembunuhan-pembunuhan ini. Dia menarget perempuan-perempuan yang rentan. Dia membawa mereka ke lokasi pembunuhan. Dia punya sebuah sistem. Tapi juri menemukan keraguan yang wajar pada unsur perencanaan itu. Pada tanggal 11 Desember 2007, Robert Pickton dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat selama 25 tahun. Itu adalah hukuman maksimum untuk pembunuhan tingkat kedua berdasarkan hukum Kanada setara dengan yang akan dia terima untuk vonis pembunuhan tingkat pertama. Hakim persidangan, Yang Mulia James Williams, berkata dalam catatan vonisnya, perbuatan Tuan Pickton bersifat pembunuhan dan berulang kali demikian. Saya tidak bisa mengetahui detailnya, tapi saya tahu ini. Apa yang terjadi pada mereka adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan sangat menjijikkan. Keluarga dari keenam korban membacakan pernyataan dampak di pengadilan. Mereka berbicara tentang putri-putri mereka, saudari-saudari mereka, teman-teman mereka. Mereka berbicara tentang rasa sakit karena tidak tahu selama bertahun-tahun apa yang terjadi. Mereka berbicara tentang kengerian ketika mengetahui kebenarannya. Karen Josbury, ibu dari Andrea Josbury, berkata, "Kamu merampas anak sulungku, kamu mencurinya dariku, dan kamu tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun padanya." Setelah persidangan, jaksa penuntut harus membuat keputusan. Mereka bisa melanjutkan dengan persidangan kedua 20 dakwaan yang tersisa. Tapi pada Agustus 2010, jaksa membuat sebuah pengumuman. Mereka menangguhkan 20 dakwaan yang tersisa. Menangguhkan dakwaan artinya dakwaan itu ditangguhkan tanpa batas waktu, tapi tidak secara resmi dibatalkan. Secara teoritis bisa dibawa kembali jika ada bukti baru yang muncul, tapi dalam praktiknya, itu berarti Willie tidak akan pernah diadili untuk 20 pembunuhan itu. Alasannya sederhana. Willie sudah menjalani hukuman maksimum. Persidangan kedua akan menelan biaya puluhan juta dolar, memakan waktu bertahun-tahun, dan tidak akan menghasilkan tambahan waktu di penjara. Itu hanya akan kembali mentrauma keluarga-keluarga tanpa tujuan praktis apapun. Tidak semua orang setuju dengan keputusan itu. Beberapa keluarga menginginkan kasus anak-anak perempuan mereka dibawa ke persidangan. Mereka menginginkan pengakuan resmi, sebuah vonis bersalah, sebuah penutupan. Tapi itu tidak terjadi. Robert Pickton dihukum atas 6 pembunuhan. Dia diduga kuat dengan bukti yang sangat kuat membunuh setidaknya 27. Dan dia mengaku membunuh 49. Tapi hanya 6 vonis. Itulah kenyataannya. Pada Oktober 2010, Provinsi British Columbia mengumumkan penyelidikan publik atas investigasi perempuan hilang dan kasus Pickton. Penyelidikan itu, yang dipimpin oleh mantan hakim dan jaksa agung Wally Opal, bertugas untuk memeriksa apa yang salah. Mengapa butuh begitu lama untuk menghentikan Robert Pickton?
Mengapa begitu banyak informasi yang diabaikan? Mengapa perempuan-perempuan yang hilang itu tidak ditanggapi dengan serius? Penyelidikan itu berlangsung selama 93 hari. 85 saksi bersaksi, termasuk petugas polisi, penyidik, advokat, dan anggota keluarga perempuan yang hilang. Dan pada tanggal 17 Desember 2012, Opal merilis laporan akhirnya. Laporan itu setebal 1448 halaman, dan judulnya adalah Forsaken, ditinggalkan. Laporan itu tidak menahan diri. Temuan-temuan Opal sangat memberatkan. Dia menyimpulkan bahwa kegagalan yang nyata oleh polisi membuat Robert Pickton bisa menghindari penangkapan selama bertahun-tahun dan terus membunuh. Dia mengidentifikasi beberapa kegagalan kritis. Pertama, polisi gagal mencatat laporan yang layak atas perempuan-perempuan yang hilang dan gagal menindaklanjutinya. Saat keluarga melaporkan orang-orang tersayang mereka hilang, petugas sering mengabaikan laporan-laporan itu. Mereka bilang perempuan-perempuan itu berpindah-pindah, bahwa mereka mungkin hanya pindah tempat, bahwa mereka akan muncul kembali suatu saat. Laporan diarsipkan tapi tidak diselidiki. Kedua, polisi tidak menggunakan alat-alat penyelidikan yang tersedia. Profil geografis Detektif Kim Rosmo yang menunjuk ke kawasan Port Coquitlam diabaikan. Petugas tidak menindaklanjuti informasi-informasi yang masuk. Mereka tidak berkoordinasi antar lembaga. Ketiga, ada bias sistemik. Laporan Opal menyatakan dengan jelas, ada bias sistemik dari pihak kepolisian. Dia menjelaskan bahwa bias itu tidak selalu disengaja, tapi nyata adanya. Perempuan-perempuan yang hilang itu miskin, kecanduan, pekerja seks, sering perempuan pribumi. Para petugas tidak memandang mereka sebagai orang yang penting. Kasus-kasus mereka tidak diprioritaskan. Opal berkata, perempuan-perempuan ini rentan. Mereka diperlakukan sebagai sampah tidak stabil, tidak bisa diandalkan. Mereka tidak mendapatkan perlakuan yang setara dari polisi. Keempat, ada kegagalan kepemimpinan. Para perwira senior mengabaikan kekhawatiran yang ada. Mereka menolak gagasan pembunuh berantai. Mereka tidak mengalokasikan sumber daya. Mereka mendahulukan citra daripada keadilan. Opal juga membahas serangan tahun 1997 ketika Willie Pickton didakwa lalu dibebaskan. Dia bilang keputusan untuk menangguhkan dakwaan itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Jika Willie sudah dihukum, jika dia sudah ada di penjara, perempuan-perempuan yang menghilang setelah tahun 1998 kemungkinan besar masih hidup hari ini. Laporan itu mencakup 63 rekomendasi untuk perubahan dalam hal kepolisian, layanan korban, dan cara penanganan kasus orang hilang. Beberapa rekomendasi itu sudah diterapkan, yang lainnya belum. Tapi temuan intinya jelas, sistem telah gagal melindungi perempuan-perempuan ini. Bukan karena satu polisi yang buruk atau satu keputusan yang salah, tapi karena seluruh sistem dibangun dengan cara yang merendahkan nilai nyawa tertentu. Perempuan-perempuan downtown East Side sudah ditinggalkan jauh sebelum Robert Pickton datang. Dia hanya mengeksploitasi apa yang sudah ada di sana. Robert Pickton menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Dia dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kent di British Columbia, lalu kemudian ke Lembaga Pemasyarakatan Port Cartier di Quebec, sebuah fasilitas keamanan maksimum jauh dari tempat dia melakukan kejahatan-kejahatannya. Selama bertahun-tahun, dia menjalani hidupnya dengan tenang di penjara. Dia mengajukan banding atas vonisnya dengan berargumen bahwa hakim persidangan membuat kesalahan dalam instruksinya kepada juri. Banding-banding itu naik ke Mahkamah Agung Kanada. Pada Juli 2010, Mahkamah Agung menguatkan vonisnya. Kasus itu selesai. Tapi rasa sakitnya tidak. Bagi keluarga-keluarga para korban, tidak ada penutupan yang nyata. Banyak perempuan yang dibunuh Robert Pickton tidak pernah secara resmi diakui sebagai korbannya. Hanya 6 keluarga yang bisa mendengar kata-kata bersalah. Yang lainnya ditinggalkan dengan dakwaan yang ditangguhkan, dengan kecurigaan, dengan bukti DNA yang mengkonfirmasi ketakutan terburuk mereka tapi tanpa pengakuan resmi. Beberapa keluarga mengajukan gugatan hukum terhadap polisi, kota Vancouver, provinsi, dan pemerintah federal. Mereka menuduh bahwa kelalaian dan bias dalam penyelidikan membiarkan Pickton terus membunuh. Pada tahun 2014, beberapa keluarga itu mencapai sebuah penyelesaian. Krisis perempuan pribumi yang hilang dan dibunuh di Kanada
terus berlanjut lama setelah penangkapan Picton. Kasusnya menjadi simbol bagaimana perempuan pribumi diperlakukan oleh sistem. Bisa dibuang, bisa dilupakan, ditinggalkan. Pada tahun 2015, pemerintah Kanada meluncurkan penyelidikan nasional tentang perempuan dan gadis pribumi yang hilang dan dibunuh. Penyelidikan itu merilis laporan akhirnya pada tahun 2019 menyebut krisis ini sebagai genosida. Laporan itu menggemakan banyak temuan dari penyelidikan Picton, bias sistemik, kurangnya sumber daya, kegagalan untuk menyelidiki. Dan pada tanggal 31 Mei 2024, Robert William Picton meninggal dunia. Dia berusia 74 tahun. Dia telah diserang oleh seorang tahanan lain pada tanggal 19 Mei di Lembaga Pemasyarakatan Port Cartier. Serangan itu meninggalkan luka-luka parah di tubuhnya. Dia dibawa ke rumah sakit, di mana dia tetap dalam kondisi kritis selama beberapa hari. Dan kemudian, dia meninggal. Ketika berita itu tersiar, reaksi orang-orang bermacam-macam. Beberapa keluarga korban bilang mereka merasa lega. Cynthia Cardinal, yang saudarinya Georgina Papin, dibunuh oleh Picton, berkata, "Ini akan membawa penyembuhan bagi saya, tidak akan bilang semua keluarga. Saya hanya akan bilang sebagian besar keluarga. Aku akhirnya bisa melanjutkan hidup dan sembuh, dan aku bisa meninggalkan ini di belakang." Yang lain merasa dirugikan. Mereka ingin dia hidup lebih lama, menderita lebih lama, menghabiskan puluhan tahun merenungkan apa yang telah dia lakukan. Beberapa keluarga marah karena dia tidak pernah diadili atas semua korbannya. Mereka ingin nama-nama anak perempuan mereka menjadi bagian dari catatan resmi, agar dihitung, agar dianggap penting. Dan beberapa orang tidak merasakan apa-apa. Karena apapun yang terjadi pada Robert Picton, itu tidak akan mengembalikan perempuan-perempuan yang dia bunuh. Sarah DeFries, Serena Abotsway, Mona Wilson, Marnie Frey, Andrea Josbury, Georgina Papin, Brenda Wolfe, dan begitu banyak lainnya. 49 menurut pengakuannya. 33 menurut bukti DNA yang ditemukan di peternakan. 69 nama dalam daftar resmi perempuan hilang. Berapa banyak yang menjadi korbannya? Kita tidak akan pernah tahu pasti, tapi yang kita tahu adalah ini. Robert Picton bisa membunuh selama yang dia lakukan karena sistem tidak peduli dengan perempuan-perempuan yang dia jadikan target. Mereka miskin, mereka kecanduan, mereka pekerja seks, mereka perempuan pribumi, dan di mata terlalu banyak orang yang berkuasa. Mereka tidak dianggap penting. Itulah kengerian sesungguhnya dari kasus ini. Bukan hanya bahwa satu orang adalah monster, tapi bahwa begitu banyak orang, begitu banyak institusi, begitu banyak sistem memilih untuk berpaling, sementara monster itu berburu. Perempuan-perempuan Vancouver's Downtown East Side layak mendapat yang lebih baik. Mereka layak untuk dilihat sebagai manusia. Mereka layak untuk dilindungi. Mereka layak mendapatkan keadilan. Dan terlalu lama, mereka ditinggalkan. Semoga mereka dikenang, bukan sebagai korban Robert Picton, tapi sebagai anak perempuan, saudari, ibu, teman, sebagai penulis, seniman, pemimpi, sebagai orang-orang yang penting. Karena mereka memang penting. Mereka penting. Dan mereka akan selalu penting. Istirahatlah dalam damai. Untuk semua perempuan yang nyawanya dirampas, kalian tidak terlupakan.